Berdoa, insya Allah juga kita akan usahakan Presiden Prabowo bisa hadir. Amin. Insya Allah. Ya, terima Ini kasih. adalah kegiatan umat Islam Indonesia dan bukan kegiatan golongan sekali lagi gitu ya. Tujuannya adalah apa? Kita ikut prihatin terhadap kondisi umat saat ini. Maka bagaimana mewujudkan keprihatinan kita? Kita berdoa sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial bersama Ketua Perti, Buya Dr. Insinyur Haji Firman Syahye, A. MBY, M. S. yang mengungkap berbagai hal tentang Persatuan Tarbiyah Islamiyah Lampung termasuk kiprah Perti pada acara berskala nasional yang akan digelar di Bumi Lampung. Oke, langsung saja. Mari kita simak berikut ini. Yang pertama tentu apapun juga yang terjadi pasti ada kehendak Allah. Tidak akan jatuh ke daun tanpa dijatuhkan Allah. Amanah baru nih. Ya dari beliau juga, Masya Allah kan, diminta untuk membantu Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Lampung. Saya langsung nyambung dengan pondok yang di Wates itu. Oh, mungkin ini adalah maunya Allah. Maka dengan mengucap bismillah juga, setelah musyawarah dengan teman-teman, tokoh-tokoh Perti yang masih mau ikut sumbang fikir tentang kemajuan Perti Provinsi Lampung, maka saya mengucapkan bersedia. Saya yakin dengan pertolongan Allah, maka apa yang menjadi keinginan daripada founding father Perti ini bisa terwujud. Betul. Karena gini loh, Perti ini lebih tua dari Republik Indonesia. Ya kan? Betul. Republik Indonesia aja berdiri tahun 45. 45. Perti ini berdiri tahun 28. Artinya ikut berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Pasti itu. Masuk dalam milestone-nya. Iya. Sama mungkin umurnya dengan organisasi keagamaan yang memang sudah jauh lebih dulu eksis. Muhammadiyah, NU itu berdiri tahun yang mungkin tidak berbeda jauh dengan Perti. Nah, maka saya pikir ini adalah cita-cita luhur yang wajib diteruskan. Dan menurut saya ini adalah tantangan, dan insya Allah tadi dengan dukungan dari ayahanda, dari teman-teman, termasuk sekarang pengurus Perti ini sudah ada hampir 200 orang yang bersedia membantu dari berbagai macam kalangan. Orang NU-nya ada, Muhammadiyahnya ada, gitu kan? Dari dari berbagai macam kalangan, pengusahanya ada, ustadznya banyak, dari akademisi juga iya, dengan semangat yang sama bahwa kita harus juga membangkitkan kembali Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Provinsi Lampung agar punya kontribusi positif terhadap pembangunan, kemudian bisa berkontribusi positif untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Gitu. Buat pengurus Perti saat ini banyak orang-orang baru. Perlu diberikan visi yang sama. Ini loh tarbiyah Islamiyah. Ini goals kita. Apa tujuan kita? Apa yang menjadi semangat kita? Akan bangun nanti mungkin madrasah tarbiyah Islamiyah pertama yang dibangun oleh Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jadi wakaf yang tadi sudah diserahkan ke saya akan kembalikan ke Perti. Gitu. Dengan bangunan yang sudah dibangun, insya Allah. Agar tadi kalau saya kan bisa jadi nanti akan selesai usia saya. Kita nggak tahu umur. Tapi insya Allah organisasi ini akan terus ada nanti sampai akhir zaman. Jadi mudah-mudahan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Alfian Husin, saya kasih nama Alfian Husin, untuk mengenang ayah saya. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Alfian Husin ini akan terus ada dan terus memberi manfaat sampai akhir zaman. Amin. Kemudian juga kita punya mimpi. Ya alhamdulillah saya punya pengalaman di bidang pendidikan. Kita nggak berhenti di situ. Jadi apa yang membedakan Madrasah Tarbiyah Islamiyah ini dibandingkan mungkin dengan madrasah-madrasah lain? Pendidikannya 7 tahun. Fokus utama adalah ketarbiyahan. Ya mirip belajar kitab kuning, nahwu syaraf dan lain-lain. Tapi setelah itu kita mengkombinasikan juga dengan kurikulum nasional. Jadi nanti di tahun kedua, selain belajar ketarbiyahan,
si santri ini akan belajar juga menjadi murid madrasah sanawiyah. Tahun kedua sampai tahun kelima. Tahun kedua sampai tahun keempat, 3 tahun. Kemudian di tahun kelima masih mondok, belajar ketarbiyahan, tapi juga kita akan memberikan pembelajaran untuk madrasah aliyah. Sehingga selesai tahun ke-7 itu si santri ini akan dapat 3 sertifikat. Sertifikat tarbiyah, sertifikat ijazah sanawiyah dan aliyah. Gitu. Mimpi kita, saya pengen mudah-mudahan nanti bisa wujud ya Allah gitu. Nanti kita akan punya universitas tarbiyah Islamiyah. Atau seminim-minimnya sekolah tinggi ilmu tarbiyah gitu. Karena mimpi dari founding father kita bahwa anak-anak bangsa ini, pemimpin-pemimpin masa depan perlu dibekali dengan hal yang memang bisa membawa mereka menjadi pemimpin yang amanah. Apa yang penting? Agama. Yang fundamental itu. Fundamentalnya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan formal. Umum. Iya. Sehingga mereka nanti menjadi intelektual, menjadi sarjana, jadi dokter misalnya ya, dokter yang bernafaskan Islam. Jadi tentara yang bernafaskan Islam. Menjadi polisi yang bernafaskan Islam, jadi hakim yang bernafaskan Islam, yang takut sama Allah. Sehingga integritas muncul di situ. Jadi itu mimpinya sebetulnya. Dan saya yakin dengan niat yang tulus, dengan dukungan semua pihak, dengan pertolongan Allah, maka apa yang menjadi cita-cita founding father itu insya Allah bisa kita wujudkan. Gitu. Mereka founding father itu berjuang ya kan, berjuang betul. Luar biasa, mengorbankan harta, nyawa dan darah untuk merebut kemerdekaan. Masa kita nggak mau juga berjuang dengan segala kekuatan kita untuk mengisi kemerdekaan? Mungkin belum setara juga ya. Jadi nggak ada lagi tuh nanti. Mungkin kalau ke depan pemimpin-pemimpin ditakut sama Allah, nggak bakal lagi terjadi rusuh-rusuh kayak kemarin ya kan, bakar-bakaran, rumah pejabat dijarah, masya Allah gitu kan. Ini alarm buat kita bahwa kita ini perlu kembali kepada mimpi daripada para founding father kita. Ingat perjuangan mereka, gitu loh. Nah, inilah cara kami di Lampung ini ikut berkontribusi terhadap mengisi kemerdekaan. Tadi kenapa fokus di pendidikan? Karena memang pendidikan ini penting. Tapi tidak hanya pendidikan tentang masalah keduniaan saja. Pendidikan tentang masalah agama itulah landasan terkuat bagi seseorang untuk bisa selamat. Di mana? Di dunia yang sementara dan akhirat selama-lamanya. Sebenarnya yang menjadi fokus utama tentu adalah mengenalkan kembali tarbiyah Islamiyah. Karena tadi mungkin juga Haji waktu pertama kali mendengar apa itu tarbiyah Islamiyah. Jadi tentu itu visi utama kita, memperkenalkan kembali, membuat kegiatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan mohon doa juga karena kita juga punya tokoh nasional yang sudah mendunia. Perti ini punya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu adalah ketua lembaga pendidikan di Perti. Nah, jadi nanti insya Allah tahun depan ini mudah-mudahan mohon doanya nih Ji. Amin. Tahun depan pada saat kita peresmian Madrasah Tarbiyah Islamiyah Alfian Husin, kita akan upayakan Ustadz Abdul Somad bisa hadir. Jadi gini loh, kita ini jangan terbelah-belah. Contoh. Kenapa Perti kemarin lemah? Karena terbelah, terpecah. Akhirnya semangat perjuangan jadi terpecah. Kenapa juga Islam saat ini juga jadi terlihat lemah? Karena kita terpecah. Seolah-olah banyak firqoh, banyak aliran. Maka kita akan mulai dengan Perti ini. Kami bukan aliran, sekali lagi. Kami adalah bendung. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi yang sekarang ini serba tidak dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja, akan terbuka hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menyeru umat ini bersatu kembali. Amin. Ya sebetulnya ya Islam memang terbuka, menyampaikan kehendak, menyampaikan apa saja dari berbagai macam lapisan, tidak terbatas. Itu contoh dari Nabi. Kenapa kita membatasi? Kenapa risih? Karena dikoreksi orang. Betul. Orang nggak sanggup dikoreksi, tanda orang lemah. Orang yang sanggup dikoreksi adalah manusia yang terkuat. Di closing statement saya yang pertama, mari mencari ridha Allah bersama Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dan saya ingin mengajak semua ini
semua khalayak di Provinsi Lampung ini, umat Muslim, ya, untuk menghadiri. Saya mengundang ini aksi, ya, aksi di bulan November nanti yang di Kota Baru. Kita sampaikan aspirasi kepada siapa? Kepada yang menciptakan gubernur, kepada yang menciptakan anggota DPR, kepada yang menciptakan presiden, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa eventnya? Kita ramaikan, kita hadiri kegiatan Indonesia Berdoa. Catat tanggalnya 28, 29, 30 November tahun 2025. Sama-sama kita hadir di sana. Kita duduki kantor gubernur, kita duduki kantor DPRD. Tidak akan ketemu namanya kawat berduri. Yang ada nanti adalah hidangan-hidangan makanan enak yang kita akan sajikan. Insya Allah juga kita akan usahakan Presiden Prabowo bisa hadir. Amin, amin. Insya Allah. Ya, terima ini kasih. adalah kegiatan umat Indonesia, umat Islam Indonesia, dan bukan kegiatan golongan. Sekali lagi gitu ya. Tujuannya adalah apa? Kita ikut prihatin terhadap kondisi umat saat ini. Maka bagaimana mewujudkan keprihatinan kita? Kita berdoa sama Allah. Insya Allah akan ada jutaan orang yang hadir.